الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, saya mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa menguatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketakwaan kepadanya. Syukur yang kita kuatkan dalam hati akan menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih rahmat-Nya. Begitu juga dengan penguatan dan peningkatan ketakwaan kepada Allah akan menjadi rambu-rambu dan juga bekal dalam menjalani kehidupan. Karena jika ketakwaan terpatri kuat dalam diri, maka kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah serta kuat untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Syukur dan takwa menjadi paket lengkap agar mampu menjadikan kita sebagai hamba yang bisa melewati berbagai macam problema dalam kehidupan. Terlebih saat kita harus menghadapi berbagai masalah dan pilihan-pilihan dalam kehidupan yang menuntut kita untuk paham jalan mana yang akan kita pilih dan tempuh agar kita selamat, tidak terjerumus dalam jurang kesesatan dan kehinaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan ini adalah memang sebuah pilihan. Karena faktanya kita menemukan banyak pilihan-pilihan dalam hidup yang akan membawa kita ke arah yang dituju. Dalam fase kehidupan, kita sering bertemu dengan persimpangan jalan dan harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Sebelum kita lahir ke dunia pun, kita juga sudah diberikan pilihan dan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah akan hidup di dunia atau tidak. Sehingga keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan dan perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajakmu beriman kepada Tuhanmu? Sungguh Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang mukmin. Dalam ayat ini telah diungkapkan bahwa pilihan yang harus kita pilih adalah antara diberikan kesempatan hidup di dunia dan senantiasa beriman kepada Allah, ataukah tidak menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pilihan ini ternyata kita memilih untuk hidup di dunia, sehingga kita harus memegang janji kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa pilihan perjanjian ini telah dilakukan setelah manusia pertama di dunia ini, yakni Nabi Adam, diciptakan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah. Lamma khalaqa Allahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك, yang artinya sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain perjanjian tersebut, sebelum manusia lahir ke dunia, Allah juga sudah menyodorkan pilihan-pilihan lainnya, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat melakukan upaya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada, banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan pilihan. Di antaranya adalah faktor internal dari diri kita seperti pengalaman hidup dan keyakinan yang tumbuh. Namun ternyata juga ada faktor eksternal seperti dukungan dari orang lain yang semakin menguatkan pilihan kita, atau bahkan godaan-godaan setan yang bertujuan untuk menggoda dan mengarahkan pada pilihan yang membawa kepada kesengsaraan. Di antara cara dan tahapan setan menggoda manusia telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'adiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin, yang artinya kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk hati-hati pada godaan setan saat kita harus memilih jalan kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini maka kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan. Sehingga saat menjalani kehidupan ini kita harus sudah terbiasa untuk menentukan pilihan-pilihan yang muncul saat menjalaninya. Pilihan-pilihan yang ada di depan kita terkadang sulit untuk dipilih karena mungkin kedua-duanya dinilai baik ataupun kedua-duanya sangat berat karena semuanya tidak kita inginkan. Namun sekali lagi kita harus memilihnya. Sehingga dengan kondisi harus memilih ini, yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Artinya ketika kita dihadapkan pada pilihan di dalam kehidupan, kita harus melakukan ikhtiar atau usaha untuk memilih yang terbaik, dan setelah itu melakukan yang terbaik dari pilihan yang telah kita pilih. Tahapan selanjutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik dan kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang baik dan benar dalam kehidupan ini, sehingga kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع أن الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.